Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembahasan sebagian chapter 16. Yang pertama yaitu program PMBOK dan manajemen portofolio. Pedoman PMBOK berfokus pada masing-masing proyek dan berguna untuk melakukan audit internal tunggal. Namun, sama seperti fungsi audit internal atau departemen akan bertanggung jawab untuk serangkaian audit internal selama periode waktu tertentu. Setiap fungsi yang mengelola serangkaian proyek perlu menganggapnya sebagai serangkaian program serta hubungan mereka dengan proyek serupa atau terkait. Proyek berganda dan terkait biasanya dikelompokkan bersama menjadi apa yang disebut program dan portofolio proyek. Selanjutnya adalah manajemen program. Program manajemen proyek terdiri dari serangkaian proyek terkait yang dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat dan kontrol yang tidak akan tersedia jika dikelola secara terpisah dan secara individual. Program umumnya terdiri dari pekerjaan terkait yang mungkin berada di luar lingkup proyek individu. Kebutuhan untuk manajemen program umumnya terjadi ketika suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan tunggal yang hanya dapat dicapai melalui serangkaian proyek terpisah. Audit internal sendiri harus memikirkan persyaratan untuk serangkaian proyek audit internal terkait sebagai suatu program. Meskipun masing-masing audit ini berlangsung di berbagai jenis fasilitas dengan lokasi geografis yang berbeda dan tim audit internal yang bertanggung jawab, mereka masing-masing memiliki tujuan tingkat tinggi yang serupa dan seorang manajer senior mungkin bertanggung jawab atas penyelesaian keseluruhan masing-masing. Pengelompokan proyek-proyek ini dapat diatur dan dikelola sebagai suatu program. Dengan manajer proyek audit internal individu, semuanya melapor pada manajer program untuk upaya kepatuhan secara keseluruhan ini. Selanjutnya, beralih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu manajemen portofolio. Manajemen portofolio sendiri mengacu pada koleksi proyek, program, dan pekerjaan lain yang dikelompokkan bersama untuk memfasilitasi manajemen yang efektif. Hubungan pelaporan portofolio dan program untuk manajemen proyek harus dibangun bila perlu untuk mempromosikan efisiensi dan mencapai tujuan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu standar PMI atau Program Manajemen Institute. Sama seperti PMBOK yang dikeluarkan PMI yang telah menjadi standar untuk manajemen proyek, organisasi kemudian telah merilis standar untuk manajemen program dan portofolio. Yang pertama standar PMI untuk manajemen program, yaitu seperangkat praktik terbaik untuk pengelolaan berbagai proyek terkait yang diukur dan dievaluasi sebagai suatu program. Panduan ini juga berfungsi untuk audit internal, di mana beberapa proyek audit internal yang serupa dapat dikelola sebuah program atau dianggap sebagai portofolio. Manajemen program tidak sepenuhnya mendorong atau mendikte aktivitas proyek individu, dan proyek-proyek yang terpisah akan membantu untuk menentukan struktur keseluruhan dari program-program pendukung. Yang kedua, standar PMI untuk manajemen portofolio. Program PMI dan standar manajemen portofolio adalah elemen yang penting dari panduan manajemen proyek PMBOK, yaitu seperangkat praktik manajemen portofolio PMI yang mengambil baik proyek dan materi program dan menetapkannya untuk praktik terbaik manajemen program tingkat tinggi. Selanjutnya adalah hubungan antara proyek, program, dan praktik manajemen portofolio. Hubungan ketiganya dapat dilihat dari 6 aspek, yaitu ruang lingkup, perubahan, perencanaan, manajemen, ukuran keberhasilan, dan pemantauan. Dilihat dari ruang lingkup, proyek memiliki tujuan yang jelas. Ruang lingkupnya secara progresif diuraikan sepanjang siklus hidup proyek. Sedangkan program memiliki ruang lingkup yang lebih besar daripada masing-masing proyek dan memberikan manfaat yang lebih signifikan. Sedangkan portofolio memiliki ruang lingkup bisnis yang berubah sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Dilihat dari aspek perubahan, manajer proyek mengharapkan perubahan dan menerapkan proses untuk menjaga perubahan tetap dikelola dan dikendalikan. Manajer program mengharapkan perubahan dari dalam dan luar program dan mempersiapkan untuk mengelola perubahan tersebut. Sedangkan manajemen portofolio terus memantau perubahan di lingkungan yang luas. Dilihat dari aspek perencanaan, manajer proyek memerlukan perencanaan untuk berevolusi dari perencanaan tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rinci sepanjang siklus hidup proyek. Sedangkan manajer program mengembangkan keseluruhan rencana program dan membuat rencana tingkat tinggi untuk memandu perencanaan terperinci di tingkat komponen.
Manajer portofolio menciptakan dan memelihara proses yang diperlukan dan komunikasi relatif terhadap portofolio agregat. Dilihat dari aspek manajemen, manajer proyek mengelola tim proyek untuk memenuhi tujuan proyek. Sedangkan manajer program mengelola staf program dan manajer proyek. Mereka menyediakan visi dan kepemilikan keseluruhan. Sedangkan manajer portofolio dapat mengelola atau mengoordinasikan staf manajemen portofolio. Dilihat dari aspek ukuran keberhasilan, keberhasilan proyek diukur dari kualitas produk dan proyek, ketepatan waktu, kepatuhan anggaran, dan tingkat kepuasan pelanggan. Keberhasilan program diukur oleh sejauh mana program memenuhi kebutuhan dan manfaat yang dijalankannya. Sedangkan keberhasilan portofolio diukur dari segi kinerja agregat komponen portofolio. Yang terakhir, jika dilihat dari aspek pemantauan, manajer proyek memantau dan mengontrol pekerjaan memproduksi suatu produk, layanan, atau hasil yang dilakukan proyek untuk memproduksi. Manajer program memantau kemajuan komponen program untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan, jadwal, anggaran, dan manfaat program akan terpenuhi. Sedangkan manajer portofolio memantau kinerja agregat dan indikator nilai. Berikutnya yaitu perencanaan audit internal. Keseluruhan panduan PMBOK penting bagi auditor internal dalam memahami dan menggunakan praktik manajemen proyek yang baik. Konsepnya sangat berguna ketika audit internal meninjau hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek perusahaan. Apakah itu upaya pengembangan sistem TI, pindah ke kompleks kantor baru, pengenalan penawaran produk baru, atau banyak lainnya. Auditor internal yang terlibat dalam mengkaji setiap bidang tersebut harus menanyakan apakah proyek tersebut mengikuti standar PMBOK dan harus meminta untuk melihat bukti dari kepatuhan proyek kepada PMBOK, rencana proyek yang efektif, dan catatan waktu dan pengeluaran. Jika catatan kepatuhan tersebut tidak ditempati, mungkin ada temuan internal yang solid di sini. Meskipun diskusi standar PMBOK kami menunjukkan lingkungan yang mungkin tidak khas bagi banyak auditor internal, konsep ini memberikan panduan yang sangat baik untuk mengelola audit internal individu. Semua auditor internal harus memiliki pemahaman CPOK yang kuat. Jika tidak memiliki pengalaman langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan audit internal individu. Berikutnya perencanaan dan peluncuran audit internal. Sebagai contoh, perusahaan global komputer produk memiliki pabrik kecil manufaktur produk canggih di kota Woodville. Ketika menyusun deskripsi semesta auditnya, manajemen audit internal mungkin telah memutuskan bahwa fasilitas produk canggih Woodville terlalu kecil, terlalu terspesialisasi, atau di luar ruang lingkup audit internal. Asumsikan audit internal telah memutuskan untuk fokus pada tinjauan operasi pabrik, siklus, bahan langsung. Kontrol internal yang mencakup pembelian, penerimaan, utang dagang, dan operasi siklus akuntansi keseluruhan. Contoh ini tidak biasa untuk banyak fungsi audit internal. Sejumlah besar sumber daya potensial yang dapat diaudit harus dicantumkan pada dokumentasi audit universe, tetapi karena kekurangan waktu, sumber daya, dan hal-hal lain, beberapa entitas potensial yang dapat diaudit ini tidak pernah muncul sebagai kandidat untuk calon tinjauan audit internal yang direncanakan. Langkah-langkah audit Woodville. Langkah penting pertama dalam audit internalnya adalah untuk melihat audit internal lainnya baik dalam proses ataupun rencana jangka pendek, untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya audit internal, dan kemudian menyiapkan rencana audit internal pendahuluan. Berdasarkan informasi yang tersedia, audit internal akan menyiapkan rencana awal untuk audit Woodville mendatang. Langkah selanjutnya adalah untuk menginformasikan manajemen yang bertanggung jawab di fasilitas itu melalui surat perikatan audit internal. Sementara manajemen lokal akan sering mengklaim bahwa waktu audit buruk atau ada masalah lain. Rencana audit akhir mungkin harus disesuaikan, tetapi kemudian audit dapat dimulai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.